Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Mufid TV Official, khususnya para santri program Mufid Islamic Academy, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilmi karya Syekh Bakar bin Abi Zaid. Telah hadir bersama kita Ustadzuna Muflih Safitra hafizahullah. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz Muflih, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita langsung masuk dalam bab ke-7, larangan-larangan. Bab ke-7, larangan-larangan. Poin 51, menghayal. Jangan menghayal, seperti mengklaim engkau punya ilmu yang sebenarnya belum kau ketahui. Mengklaim ahli dalam hal yang belum kau kuasai. Jika kau lakukan, itu akan menjadi penghalang besar untuk meraih ilmu. Jangan menghayal. Seperti mengklaim sudah memiliki ilmu tertentu yang memang sebetulnya belum pernah dipelajari. Zaman sekarang saya ingin mengkritisi gelar. Ya. Anda pernah ngisi pengajian, pamfletnya ditulis biasanya LCMA. Kalau memang bukan LC, maka kita harus klarifikasi. Ya, jangan menghayal. Ya, begitu juga misalnya di zaman sekarang ada perubahan gelar. Bukan lagi LC tapi BA. Sebagian orang memaksakan gelar BA itu dijadikan LC. Karena kalau LC itu mentereng misalnya. Ya sudah, kalau memang gelar dari kampus BA, BA aja. Ya, jangan menghayal. 52. Poin 52. Jangan jadi Abu Shibr atau si sejengkal. Ada yang mengatakan Al-ilmu thalathatu absyar. Man dakhala fi syibril awal takabbar. Wa man dakhala fi syibril thani tawadhu'. Wa man dakhala fi syibril thalith alima annahu ma ya'lam. ilmu itu ada 3 jengkal. Siapa yang baru masuk dalam jengkal pertama akan menyombongkan diri. Siapa yang masuk dalam jengkal kedua akan menjadi rendah hati. Siapa yang sudah masuk dalam jengkal ketiga akan sadar bahwa dia belum berilmu. Orang kalau baru belajar biasanya sombong. Ustadz-ustadz sering menyebutnya si pendekar turun gunung. Segera mencari musuh untuk dibantai semua. Tapi itu tanda kurangnya ilmu. Saya tegaskan aja, siapa yang di media sosial kayak pendekar, bantai sana, bantai sini, bantah sana, bantah sini, sampai gak ada lagi yang bisa dibantah, ustadznya sendiri yang dibantah. Ini ketahuan orang-orang yang baru belajar. Ya, biasanya ilmunya masih bahasa kita cetek. Karena kalau dia lebih tinggi, maka dia akan menjadi orang yang di syibrith tani. Apa katanya di sini? Siapa yang syibrith tani, jengkal kedua, maka dia akan tawadhu. Nah, orang yang tawadhu dalam keilmuan, begitu juga kalau di zaman sekarang menebarkan ilmu dalam media sosial. Ya. Orang yang lebih lanjut ilmunya atau yang lebih jauh sudah belajarnya, biasanya akan lebih tawadhu. Nanti jengkal yang ketiga adalah semakin mau belajar ketika dia semakin dalam belajar. Karena dia mulai menyadari bahwa sebenarnya masih banyak yang dia tidak ketahui. Nah, tapi sepertinya setiap orang pasti ada bagian-bagian sombongnya. Ya, setiap orang. Minimal ketika diremehkan temannya, diremehkan keluarganya, alah kamu baru ngaji aja udah ngomong-ngomong syirik bid'ah, itu rasanya ingin terpancing rasa sombongnya untuk menegaskan bahwa dia itu sudah belajar. Jadi hati-hati dalam jengkal-jengkal pertama ini, harus sangat hati-hati.
53. Poin 53. Tampil sebelum ahli. Jangan mencoba tampil sebelum ahli. Ini adalah penyakit terhadap ilmu dan amal. Ada yang mengatakan, Man tasaddara qabla awani faqad tasadda lihawani. siapa yang tampil sebelum waktunya, dia akan menantang kehinaan diri. Ya. Ini poin yang sangat penting. At-tasaddur qabla ta'ahul namanya. Yaitu kita dilarang tampil sebelum ahli. Di episode sebelumnya saya pernah bilang sama Alif, ya, ketika dia bertanya tentang membuka kelas tajwid bahasa Arab, tapi sebenarnya kita belum ahli. Ana bilang kemungkinannya 2. Kalau nggak mengajarkan yang salah-salah kepada orang yang memang kurang atau belum belajar, atau ketika mengajarkan kepada orang yang lebih ahli malah bunuh diri karena mempermalukan diri sendiri. Nah, untuk orang yang mencoba tampil sebelum ahli, tasaddur qabla ta'ahul, ini dampak buruknya banyak. Coba baca catatan kaki 87. Akibat buruk tampil sebelum ahli antara lain, 1. Takjub dan bangga diri jika diikuti. 2. Malas belajar. 3. Tidak ikhlas dalam berdakwah. 4. Berbicara tentang agama tanpa ilmu. 5. Menghinakan diri di depan yang ahli. 6. Umumnya sulit menerima masukan dan nasihat. Serta 7. Marah jika ditinggalkan. Ya. Ini buruknya orang yang tasaddur qabla ta'ahul. Mau tampil sebelum ahli. Suka takjub dan bangga diri. Terutama jika akhirnya banyak pengikut. Yang kedua, jadi malas belajar. Ya soalnya sudah banyak pengikut. Ya. Kalau kita sudah terlanjur diustadkan, sementara kita juga bahasa Arab belum lancar, baca kitab juga belum bisa, kitab-kitab Arab itu belum tamat sebenarnya, tapi udah terlanjur diustadkan, kita jadi kadang malas belajar. Ya. Kecuali kita mau betul-betul rendah diri. Ya. Dan itu tentu sangat susah bagi orang yang terlanjur tasaddur. Ketika berdakwah nanti jadinya tidak ikhlas. Karena ya namanya orang belum mumpuni, terus mau tampil, ya pasti dalam dakwah dia ingin memperlihatkan bahwa dirinya itu hebat, bahwa dirinya itu berilmu, supaya nanti diakui dan menambah pengikut. Kadang-kadang bicara tanpa ilmu, ya namanya juga belum ahli. Ketika sudah terlanjur tampil, untuk menutupi kekurangan diri akhirnya bicara sembarangan. Menghinakan diri di depan yang ahli. Ya, berapa banyak orang bicara tapi di depannya ternyata lebih ahli. Akhirnya ketika ditegur, ya, afwan akhi, tadi antum bicaranya begini, antum dapat dari mana itu? Ilmunya dari mana? Itu saya bingung dia. Ya. Pernah berguru kepada para ulama tidak, ahli juga tidak, tapi udah terlanjur tampil. Begitu juga umumnya orang yang sudah terlanjur tampil itu sulit menerima masukan dan nasihat. Dan akhirnya ketika orang tahu bahwa dirinya belum ahli, lalu orang meninggalkan dirinya, dia akhirnya marah kepada yang meninggalkannya. Ini saya beri pengecualian. Pengecualiannya adalah bila ada satu tempat tidak ada dai sama sekali. Kalaupun ada, malah mengajarkan yang aneh-aneh. Mengajarkan penyimpangan dan kesesatan. Bahkan mengajak orang kepada bid'ah dan kesyirikan. Kemudian di tempat itu ada seorang yang dia sudah belajar. Ya. Kemudian dia minta rekomendasi, gimana Ustadz? Di tempat saya itu ada dai tapi ngajarnya syirik-syirik gitu. Nah saya ini kan belum ahli. Tapi masyarakat minta saya untuk khutbah Jumat misalnya. Gimana Ustadz? Lalu Ustadz itu mengatakan, ya gini aja. Antum kalau ditawari khutbah Jumat, terima aja. Nanti bahan-bahannya kumpulkan, antum setor dulu ke ana. Nanti kita uji. Antum tampil di depan ana, nanti ana yang memberikan arahan-arahan. Nah ini gak ada masalah. Karena tampilnya ini terbatas.
Ya, yaitu pada kesempatan khutbah saja. Itu pun materinya dikontrol oleh ustadznya. Jadi dari setoran dulu, latihan dulu. Dan ada kondisi yang mendesak, yaitu tidak adanya dai, dan kalaupun ada malah menyimpang. Ya mendingan kita. Mendingan yang sudah belajar dan ilmunya lurus insya Allah, ketimbang yang aneh-aneh. Meskipun berpengalaman. 54. Poin 54. Jadi harimau ilmu atau tanammur. Ini larangan ya. Lihat tadi babnya ketujuh apa? Larangan. Jangan dikira nanti, oh kita disuruh jadi tanammur. Nah. Ya. Jangan jadi harimau ilmu atau tanammur. Dari kata namiroh. Silakan. Hindari kesenangan orang-orang yang bangkrut ilmunya, yaitu mengkaji 1-2 masalah, lalu ketika sedang hadir sebuah majelis orang terkenal, dia memancing untuk membicarakan masalah tersebut agar bisa memamerkan ilmunya. Berapa banyak kejadian seperti ini justru menyingkap aib pelakunya. Minimal, si pelaku belakangan baru sadar bahwa orang-orang telah mengetahui hakikat ilmunya. Iya. Kita dilarang jadi harimau, alias tanammur. Apa yang dimaksud dengan tanammur ini? Ingin mengkaji 1-2 masalah, lalu menghadiri majelisnya orang-orang yang banyak di situ hadirinya, atau majelisnya orang terkenal, memancing agar bab itu dibicarakan supaya dia memperlihatkan kehebatan dirinya. Karena dia udah menguasai. Ada contoh. Saya pernah dapati ada orang yang di beberapa episode Mia sebelumnya, saya sebutkan dia duduk di belakang ketika saya kajian, bikin ribut. Tapi waktu sesi tanya jawab, dia duluan yang bertanya. Nah, kebetulan orang yang sama menghadiri sebuah daurah yang diadakan oleh seseorang yang memang mungkin pemahaman sunnahnya tidak sama lah gitu ya. Kemudian datang, sudah merencanakan, saya nanti akan bertanya ini, dan saya akan memancing pembicaraan ini, lalu akan saya bantah. Dan kejadian benar, ya, yang hadir itu cerita kepada anak, ya, Pak Fulan itu memancing pembicaraan, dan akhirnya berdiri, lalu membantah dan lain-lain, tapi ustadz yang mengisi daurah tersebut, ya akhirnya mempermalukan dirinya. Tadi disebutkan, berapa banyak kejadian seperti ini justru menyingkap aib pelakunya. Karena ketika ditanya bisa jadi malah nggak bisa jawab. Ada seorang ikhwan dulu, ya, pernah bikin status. Hari ini akan ada daurah anu di Masjid anu di Balikpapan. Saya akan hadir dan saya akan membantah dia dalam perkara anu. Itu ditulis di status. Ya. Kebetulan anak baca lalu anak entah anak komen atau entah anak japri gitu. Intinya tak bilang itu perencana, itu sebuah rencana yang salah. Antum belajar bukan untuk seperti itu. Kita belajar bukan untuk berdebat. Ya. Nah, tanammur seperti ini adalah penyakitnya orang-orang yang baru belajar biasanya. Ya. Nah, jadi teman-teman, di antara tanda orang itu masih sedikit ilmunya adalah kalau dia jadi Abu Shibr, si sejengkal yang cepat marah dan ingin menunjukkan keilmuannya, kalau diremehkan, ya, sehingga timbulnya adalah sombong. Begitu juga belum ta'ahul sudah pengen tasattur, dan tanammur, yaitu suka mengkaji ilmu lalu dipancing ilmu tersebut untuk dibicarakan di sebuah forum supaya kelihatan keilmuannya. 55. Poin 55, coretan kosong. Hindari mengarang tulisan atau buku yang tidak memberikan konsep baru yang merupakan satu dari 8 tujuan menulis yang hasil akhirnya hanyalah sekedar coretan kosong. Sibuk mengarang tulisan bermanfaat, khusus untuk yang telah melengkapi diri dengan ilmu alat. Luas wawasannya, terlatih untuk meneliti, mencari rujukan, menelaah, dan membaca mutawwalat atau buku-buku tebal yang berisi penjelasan rinci.
Sudah hafal kitab-kitab mukhtasar atau ringkasan. Hafal cabang-cabang masalah di luar kepala. Merupakan salah satu kegiatan paling utama yang dilakukan oleh para ahli ilmu yang diakui. Jangan lupa perkataan Al-Khatib. Man sonnafa faqad ja'ala aqlahu ala tabaqin ya'riduhu 'alan nas. Orang yang mengarang sebuah tulisan ibarat meletakkan akalnya di atas nampan, lalu menghidangkannya ke hadapan orang. Hindari mengarang atau membuat buku yang tidak memberikan konsep baru. Apalagi kalau cuma sekedar menjiplak. Ya. Begitu juga jangan sibuk mengarang tulisan sebelum kita ini menjadi orang yang memang ahli. Sebelum matang dalam binaan guru. Ya, karena yang seperti itu ibarat mencatat hal yang memalukan dan membongkar keburukan sendiri. Coba baca catatan kaki 90. Seperti orang yang melakukan copy-paste tulisan orang lain di internet, mengganti nama penulisnya dengan namanya, hingga akhirnya orang lain membongkar plagiarisme yang dilakukannya. Ya. Anda pernah hadir di sebuah pengajian di salah satu perumahan di Balikpapan. Di akhir kajian, penceramahnya bilang, saya telah menulis buku. Saya letakkan di pintu masjid dalam kardus. Kalau mau memiliki buku itu, infaknya 100.000. Ya, selesai kajian, orang bubar. Nah, tersisa beberapa orang. Kami mendekati kardus itu, pengen lihat buku apa gitu. Waktu tak ambil, isinya tentang isu-isu sunnah. Tentang jenggot, tentang isbal. Tapi waktu saya buka, sebelah sini Times New Roman 12. Sebelah sini Times New Roman 10. Yang ini Trebuchet, yang ini Tahoma. Tak bilang, ini saya yakin copy paste dari internet. Tambah lagi cetakannya itu berwarna. Dan kita tahu kalau internet di copy ke Word, dicetak warna, linknya warna apa? Warna biru. Warna biru. Saya bilang orang ini kelihatan copy paste. Dan ini plagiarisme namanya. Ya. Saya ingat waktu dulu kerja tahun 2008 di Jakarta. Ada presentasi. Ya. Salah satu teman presentasi. Kemudian kita jadi komentator lah gitu. Anda ngomong gini. Sebaiknya kalau kita jadi calon manajer, memberikan presentasi itu harus detail dalam melihat tampilan juga. Karena kan kita akan mempresentasikannya ke vendor atau ke calon customer. Coba dilihat di slide sekian. Ya, coba double klik. Dilihat, itu Tahoma menurut saya. Coba diklik. Bener, fontnya itu Tahoma. Coba slide sekian. Diklik, itu pasti Times New Roman. Diklik, Times New Roman. Jadi manajer-manajer yang ada di dalam ruangan itu tertawa gitu. Mereka bilang, Mufli, sedetail itu melihat font gitu. Tapi memang karena kita bergumul, ya, dari S1 kan sering bergumul dengan Word, ya, sering beda-bedain huruf. Jadi kita bisa lihat font-font itu. Jadi orang yang plagiarisme, yang copy paste dari internet itu bisa kelihatan. Ya, jadilah dia seperti yang disebutkan di buku ini tadi. Orang yang belum punya keahlian lalu ingin menuliskan sebuah buku itu kadang mempermalukan dan membongkar keburukan diri sendiri. Nah, jadi jangan sibukkan diri dengan membuat buku kalau kita sendiri tidak ahli. Apalagi nggak ahli dalam plagiarisme. Jangan lupa juga perkataan Al-Khatib, orang yang mengarang sebuah tulisan itu ibarat meletakkan akalnya di atas nampan, dihidangkan ke semua orang. Maksudnya adalah orang-orang akan jadi tahu sejauh mana keilmuannya dengan membaca tulisannya. Tulisan berisi dengan tulisan kosong itu kan kelihatan. Tulisan yang ilmiah dengan yang tidak ilmiah itu kelihatan. Ya. Jadi keilmuan kita bisa diukur dengan membaca tulisan kita.
Di antara para ulama dia mengatakan, kadang-kadang engkau menulis dan engkau letakkan di lemari. Setelah bertahun-tahun kau baca lagi, kau ketawa melihat tulisanmu. Ya, kau melihat betapa saya di tahun tersebut ketika menulis adalah orang yang belum dalam keilmuannya. Anda pribadi, ya ini pilihan pribadi, lebih memilih untuk menerjemahkan kitab-kitab para ulama ketimbang membuat buku sendiri. Alasannya adalah, saya yakin kitab-kitab para ulama, terutama yang sudah dikarang sejak puluhan tahun, bahkan ratusan tahun yang lalu, mereka jauh lebih, insya Allah, lebih dalam dari sisi keikhlasan ketimbang ya, saya pribadi. Mereka menulis karena Allah. Sedangkan kita kadang di zaman sekarang ketika belum mumpuni, menulis untuk mencari bukan wajah Allah tapi wajah manusia. Sehingga melihat keikhlasan para ulama, mungkin keberkahan di dalam bukunya juga lebih banyak. Sehingga menerjemahkan dan mengarahkan manusia untuk menimba ilmu dari para ulama itu lebih baik ketimbang diri sendiri, menulis sendiri, mengajarkan kepada orang lalu membuat orang tertarik pada diri kita dan bukan kepada para ulama yang ahli. Kita jeda dulu. Baik. Teman-teman yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum teman-teman. Pada hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk murojaah hafalan Al-Quran yang ada di juz 30. Semoga kita bisa mendapatkan pahala membaca Al-Quran, bisa lebih menguatkan hafalan, terutama untuk teman-teman yang mengimami keluarganya dan mempergunakan hafalan Al-Qurannya manakala untuk berdakwah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ingat, jangan buka Al-Quran, dan saya akan membacakan sebagian dari ayat yang ada di juz 30 dan teman-teman tinggal melanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Lanjutkan. Bagus. Alhamdulillah. Untuk teman-teman yang mungkin tadi saat membaca masih ada terbata-bata, berarti perlu memperbanyak murojaah. Dan untuk teman-teman yang sudah lancar, alhamdulillah, jangan lupa untuk terus murojaah ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain, dan terus meningkatkan hafalan. Untuk teman-teman yang baru mau mulai menghafalkan juz 30, silakan buka Mufid TV Official atau Muflis Safitra yang ada di YouTube dan di Facebook. Khusus untuk yang ada di YouTube, di deskripsi sudah kami letakkan menit-menit untuk setiap suratnya. Jadi teman-teman bisa langsung lompat ke surat yang diinginkan dengan cara mengklik menit-menit yang ada di deskripsinya. Alhamdulillah, untuk murojaah hari ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita kembali lagi. Ustadz, Ana ada pertanyaan Ustadz. Mengenai beberapa orang yang mungkin dulunya pelaku maksiat. Kemudian orang itu dikatakan hijrah, meninggalkan maksiatnya, kemudian dia mencoba untuk berbuat baik. Kemudian juga ada orang-orang yang sebelumnya tidak beragama Islam, kemudian dia masuk Islam. Nah, setelah mereka ini tobat, kemudian ada yang juga masuk Islam, mereka tiba-tiba tampil di panggung, tampil di mimbar seperti itu, kemudian memberikan ceramah kepada kaum muslimin. Itu apakah termasuk dalam kategori tampil sebelum ahli?
Kalau boleh jujur, iya. Hmm. Itu masuk ke dalam bab tasoddur qoblat ta'ahul. Kalau tadi seperti yang antum tanyakan, berceramah di hadapan kaum muslimin. Karena kadang-kadang orang tidak bisa beda-bedakan antara yang dia sebutkan ini benar atau tidak, ketika dia sendiri memang juga baru belajar. Contohnya kayak artis hijrah. Ketika mereka ceramah, bisa jadi mereka mengatakan begini, alhamdulillah dulu saya tidak berjilbab, sekarang berjilbab. Dan sekarang saya sudah menutup aurat. Alhamdulillah, buah dari hijrah ini adalah saya mendapatkan tawaran manggung dan sinetron yang berjilbab atau religi. Mereka ceramahkan itu kepada kaum muslimin seolah-olah kalau berjilbab nggak apa-apa main sinetron, nggak apa-apa manggung nyanyi asalkan berjilbab di hadapan orang-orang. Nah, mereka kan belum bisa membedakan antara yang benar dan yang salah secara syar'i. Pengetahuannya masih sebatas tadi yang penting berjilbab. Maka kalau dibuat ada orang baru hijrah terus langsung ceramah, ini bagian dari tasoddur qoblat ta'ahul. Tampil sebelum ahli. Orang yang baru hijrah sebaiknya memang dia belajar. Bukan tampil ceramah. Tapi saya katakan, ya bolehlah. Misalnya dia hanya jadi MC. Tidak apa-apa. Tidak ada juga dalil yang melarang. Karena MC boleh saja. Ya, misalnya mengatakan, jemaah yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan belajar sama-sama kepada Ustadz Fulan. Itu yang sah-sah saja. Yang tidak itu adalah jadi penceramah. Termasuk juga adalah orang yang baru masuk Islam. Sebagian orang ada yang dikatakan Ustadz Mu'allaf. Karena dia baru masuk Islam, terus dia ceramah keliling. Untuk membantah misalnya Nasrani. Dengan menggunakan dalil-dalil Injil. Ya. Orang kalau baru masuk Islam memang sebaiknya dia belajar. Belajar dulu bab wudu, bab sholat. Bab yang sangat mendasar yang dia butuhkan untuk kepentingan ibadah pribadinya. Toh Islam dengan Nasrani itu hitam putih kok. Orang jelas. Sehingga tidak harus ada orang keliling ke sana kemari untuk menceramahkan itu, apalagi kalau dia sendiri baru masuk Islam. Beda lagi kalau orangnya memang sudah Islam dari dahulu, sudah lama, sudah belajar tentang Islam secara dasar untuk dirinya, mengembangkan keilmuannya ke arah kristologi misalnya. Nah, ini berbeda. Ada analogi yang sangat bagus. Antum pasti pernah naik pesawat. Apa kata pramugarinya? Bila turun itu yang masker kuning. Bila kabin mengalami tekanan turun, maka akan jatuh masker. Apa katanya? Gunakan masker untuk diri Anda sendiri, baru menolong yang lain. Itu artinya, kalau ingin menyelamatkan agama dan kehidupan dunia akhirat orang lain, diri sendiri dulu diperhatikan, baru orang lain. Begitu. Kalau kita sudah baik, sudah mumpuni, baru mencoba untuk berdakwah kepada orang lain. Sudah, mungkin ini dulu. Demikian kajian dan faidah yang disampaikan oleh Ustadz Muflih pada kesempatan hari ini. Kepada teman-teman peserta MIA, silakan untuk bertanya. Apabila ada pertanyaan, disampaikan ke grup masing-masing. Insya Allah nanti akan dijawab oleh mu'alimin dan mu'alimat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.